Yang major, Mas P bisa overthinking. Apa yang membuat Mas P bisa menahan overthinking dan bisa gue bilang ngelakuin good job dibanding yang sebelumnya dalam mengatasi overthinking itu? Omongannya Greta sih. Mami Greta ngomong apa tuh? Ya, kalau memang ayah gak bisa lewat sana, mungkin ada rezeki yang lain. Misalnya ketemu Ariel gitu. Kalau memang gak bisa lewat maraton, mungkin ada cara lain. Oh, lebih kayak disuruh legowo lah. Suruh legowo. Penting tuh suruh legowo tuh. Berat gak tapi buat legowo? Berat, tapi akhirnya bisa. Terus ritual apa yang Mas P lakuin buat, atau di titik mana Mas P tahu kayak kayaknya gue udah legowo nih? Anaknya nontonin aja kalian. Jadi cuma nontonin sampai aku mikir, oh iya, bukan gini. Sempat aku berpikir aku bener-bener part of ini gitu loh. Sempat aku berpikir kalau aku bener-bener ada di sini 100%, tapi balik lagi ini channelnya Arab, semuanya itu keputusannya Arab gitu. Dan aku mikir, iya, aku bukan siapa-siapa. Ngapain aku harus menuntut sesuatu yang bukan aku gitu. Rasanya aku nggak memiliki apa-apa di sini. Lebih ke mawas diri ya. Lebih ke tahu diri, mawas diri. Iya. Juga yang aku tanamin ke diri sendiri juga sama sih. Kalau misalkan ada project next, kalau misalkan aku gak ada pun udah oke, udah berdamai. Bahkan season 1 ke season 2 pun Kalau misalnya nggak diajak, kalau misalkan pun gak diajak, ya it's fine gitu kan. Karena memang itu kan dari awalnya kan emang berangkat dari ini kesempatan dikasih secara cuma-cuma gitu. kayak gitu. Ya kan? Harusnya bersyukur udah dapat kesempatan yang pertama. Iya. Kenapa meminta lagi? Tapi kadang manusia gitu sih, setelah dapat kesempatan pertama pasti mau lebih. Ya. Setuju. Di sini aja waktu Februari udah banyak banget hal baru yang aku dapatkan, pengalaman, relasi, kenalan, udah banyak banget. Kalau misalnya berhenti sampai di situ ya harusnya bersyukur, bukan malah menyesali gitu. Tapi hal apa yang Mas P sadarin setelah lewatin beberapa part dari penonton, ikut terus jadi penonton lagi, sebelum ke titik diajak lagi di sini, apa yang Mas P sadarin dan kayak contohnya belajar dari siapa ya? Misalkan belajar dari ini, oh tentang pemikiran ini ternyata bisa gue aplikasi ini selama 3 minggu gitu di bulan Maret. Sebenarnya anehnya ya, aku tipe orang yang sebenarnya males baca atau gini dari TikTok. Ada satu kalimat TikTok, ya kalau nggak diajak, apa ya bahasanya? Ada di like ku kok. Bentar ya, aku mending buat tak ya. Don't ask if you're not invited. No. No. Terus? Aus lu. Kalau nggak diundang jangan datang, kalau nggak diberitahu jangan nanya, kalau nggak direspon jangan so asik, kalau nggak diajak jangan maksa ikut. Ya. Itu tulisan di TikTok, aku nggak tahu kenapa kayak relate aja. Tapi kayak nampar aku juga gitu. Donatnya next level ya, Pak. Iya. Bukan donat kentang ini, tapi enak. Donat pumpkin. Tapi donat tamas udah cobain, Mas P? Udah dapat Tadi udah? habis 4 paling nggak 5. Enak yuk. Enak kan? Enak. kan? Kita bukan gimmick kan? Nggak gimmick, nggak lebay. Tapi ngeliatin ada Nggak ngeliatin lah. donat itu. Aku hampir beli donat pada umumnya, tapi aku mikir akan beda sih rasanya. Enak, Amaris. Nggak lebay gitu loh si nyam itu. Enak. Apa nih? Dari jeruk. Oh iya. Itu katanya dari pumpkin. Yang ininya, iya. Ini. Menarik ya?
Mahal. W. W, thanks. Boleh kita tisu? Enak. Kita jadi tes. Siap. Boleh kita tisu? Tisu. Iya. Ini. Iya, mem. Pemikiran orang stoik aja yuk. Stoik. Marcus Aurelius ya. Kok bisa memikirkan apa yang akan lakukan tapi kok nggak bisa memikirkan outcome-nya. Ya jangan mencoba mengkontrol hal yang di luar kontrol ya. Nah, jadi bukan kemarahan, keirianku nggak foto bareng dan lain-lain itu udah di luar kontrolku jauh. Kalau misalkan lu Jod, Apa? otomatis kan lu udah ini kan ya, kayak mau melewati fase overthinking, ya kan waktu itu pernah lu sharing dan lain segala macem. Apa step pertama yang lu lakuin kayak setelah oh iya ya di saat overthinking kan otomatis lu tahu solusinya juga kan, kayak udah mulai cari-cari solusi. Terus apa solusi yang udah mulai lu lakukan atau mulai lu coba nih perlahan-lahan nih yang pengen lu ubah gitu? Tidur lu ya. Yang pengen ubah ya. Enggak sih, sebenarnya overthinking gua tuh gua kemas gini, gua bisa kemas dalam jokes karena memang gua udah berdamai sama itu. Oh ya. Karena memang apa? Son? Karena gua udah berdamai sama hal itu. Jadi gua udah menerima sebenarnya. Cuma kayak kadang memang perubahan yang gue bikin ya mungkin lebih ke energi sih. Energi. Ya, energi. Yang kau spend. Ya, energi yang gue keluarin di sini mungkin 2-3 minggu terakhir lebih gue push gitu. Lebih gue push gitu. Lebih kayak dalam hal apapun sih. Kayak di sini lebih sering upload story, lebih ini broadcast channel. Sorry, itu salah satu hal yang gue notice. Anjing pada maintain community semua Ya, nih. ya. Karena kan gue join lu pada punya kan, terus kayak morning, kayak apa punya lu, punya Niko, punya Alo itu kayak menurut gue itu step yang sangat sebenarnya itu di luar zona nyaman lu pada Iya, ya. ya, itu bukan gue banget sebenarnya. Itu memang harus gue lakukan. Terus Fiturnya sempat hilang. Karena Gue nggak tahu emang IG anjing aja kadang. Gara-gara banyak yang komen yang aneh-aneh kan, IG ngedetect-nya tuh gue nge-share sesuatu yang nggak benar gitu. Jadi lebih apa ya, makanya gue baru bisa nge-maintain tuh 3 minggu terakhir karena baru ada fiturnya sempat hilang dari Instagram gue. Terus lebih apa lagi ya, kalau ya itu sih kayak hal-hal kecil seperti itu sih. Kalau misalnya lebih kayak untuk mencari spotlight gitu ya di waktu kosong, kebetulan seminggu terakhir waktu gue lagi nggak ada lagi. Itu waktu gue lagi maksudnya pengen gitu, ada rasa pengen, cuma kadang pas udah ngobrol di belakang gitu, brainstorming dan ada beberapa meeting, gue jadi pakai udah nggak grand gitu. Iya, ngejuggling banyak hal ya. Iya. Wah, ngeteh tuh. Wah. Tangan kanan ada apa tuh? Terus setelah lu start over nih kan start over nih Mas Pe. iya. Iya kan? Bisa dibilang. Lu mulai deja vu gak sih? Apa itu? Kayak nge-goes dari awal lagi. Soalnya waktu gini. Waktu orang udah terbiasa sama lu kan lu tiba-tiba hilang. Dan orang udah terbiasa tanpa lu lagi kan. Terus sekarang orang udah terbiasa tanpa lu tiba-tiba hadir. Sebenarnya dari situ aja lu orang yang nyebelin banget kan. Oke, persamaan apa yang lu temuin di percobaan pertama, percobaan kedua? Persamaan atau perbedaan nih? Persamaan dulu. Kalau persamaannya aku tidak memaksa apa yang tidak bisa aku paksa aja. Terus? Kayak aku tahu kalau aku orangnya nggak lucu gitu. Sometimes aku nyoba tapi nggak bener-bener nyoba 100% untuk lucu gitu. Aku masih
persamaannya berpikir bahwa ini tongkrongan, bukan podcast, bukan acara hiburan lawak kayak gitu. Jadi aku tetap misalnya ada bintang tamu gitu, nggak apa sih, nggak riset, tetap kayak ngobrol aja udah, tetap kayak nongkrong aja. Persamaannya itu sih. Kesulitan apa yang tetap sulit walaupun di jalan kedua kali? Kesulitan yang tetap sulit. Iya. Kesulitan yang tetap sulit. Yang kayak misalkan pertama Mas P udah hadapin tuh, ya kan? Terus sekarang waktu kedua, wah ini masih sulit nih. Sebenarnya kayak masih gak segampang itu buat dihadapin. Ini kan mengulang lagi kan? Otomatis viewers bakal ngeriset dan riset lagi tuh. Belum lagi ada viewers baru yang join. Gimana? Kesulitannya sih baca ketersinggungan member, baca ketersinggungan viewer, batasannya di mana. Misalnya nih, aku kan nggak pernah bilang kalau batasanku adalah aku nggak suka kalau di joksin soal orang tua, soal agama. Aku nggak suka kalau itu udah dihina, aku akan marah. Lah aku kan nggak tahu batasan kalian masing-masing ini, Terison apa, kau apa. Itu yang masih meraba-raba terus. Karena memang tempat yang Mas P tinggalin kan sekarang waktu balik udah beda lagi kan? Ya, Bisa dibilang gitu kan? Karena environment-nya kan waktu Mas P ini kan tetap shaping jadi bentuk-bentuk lain biar bisa entertain kan? Apalagi nih member makin rame, mungkin kesulitannya di situ kali ya? Adaptasi lagi. lebih ke itu. Tapi adaptasi masih cepet loh Mas P, hari makin terbatas loh. It's taking too long last time. Come on Mas P, Yes. speed up. Iya. Malah pressure-nya ini ada di waktu aku datang kedua yuk. Waktu datang pertama itu nggak expect apa-apa gitu. Kayak udah jadi aku datang ya udah TP aja gitu. Tapi yang kedua ini karena aku tahu form yang pertama kayak gimana, alurnya kayak gimana, serandom apa, aku sempet mikir aku kudu ngapain ya. Pressure-nya menurutku lebih berat yang kedua. Karena lebih banyak variabel yang mesti Lebih banyak ditelaah. variabel. Karena aku udah tahu, kasarnya udah tahu pasar, udah tahu bukan pasar, tempat perangku. Kalau yang pertama, halah hajar aja udah, karena nggak tahu tempat perang, hajar aja udah. Karena aku tidak memikirkan resiko, nggak mikir, karena nggak tahu apa-apa, udah nggak tahu data. Yang kedua karena aku udah tahu data semuanya, malah aku harus gimana ya. Ya. Kalau lu Jod, gue punya pertanyaan. Lu ada gak penyesalan atau kayak fuck? Sebenarnya gue lebih aktif di belakang layar tuh sebenarnya gue terpaksa. Kalau misalkan gue bisa ganti posisi sama Yuka, gue mau lebih aktif aja depan kamera, ya kan? Atau mungkin pandangan lu gimana tentang itu? Kan lu lebih aktif di belakang kamera kan? Nggak pernah nyesel gue hidup nggak pernah nyesel. Gak nyesel lu? Gue hidup menghindari penyesalan bro. Dan menurut lu itu kan berarti kalau menghindari penyesalan kan lu lakuin apapun sebaik mungkin kan? Iya. Ya kan buat menurut lu selama season 2 ini lu udah ngelakuin sebaik mungkin nggak? Is it enough buat lu gak menyesal? Gue nggak bisa jawab sih kalau itu, karena gini, yang gue jawab yang pertama dulu ya. Kenapa gue bilang Hidup gak pernah nyesel. gue nggak pengen tua gue tuh ngelakuin sesuatu di pas muda itu terus gue nyesel. Gitu kayak makanya yang gue lakukan selalu gue semua gue tabrak. Dan ketika lu nabrak semua, kadang idealis lu kan main ya. Ketika idealis lu main, ada konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau gue di belakang, otomatis frame gue akan lebih sedikit. Betul. Di jam-jam prime time kalau ada energi pun, energi gue nggak sebesar e-bot dan yang lain-lain. Which is sebenarnya gue fight banget gitu. Terus jokes gua, menurut gua jokes yang lumayan riskan juga gitu. Dalam artian apa yang gua lempar, cara gua bercanda itu adalah cara bercanda yang nggak bisa diterima orang banyak. Gak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti gitu. Segmented gitu. Benar-benar niche banget gitu. Jadi gua kalau dibilang nyesel kagak, karena kalau gua nggak di belakang,
mungkin banyak hal baru yang gue baru temuin di streaming ini yang sampai kalau gue nggak coba gue nggak bakal tahu gitu. Oke. Karena menurut gue ketika misalnya gue punya frame di depan seperti banyak kayak lu, outputnya mungkin belum tentu semaksimal itu jadi kayak udah biggest what if lah. Biggest what if yang nggak pernah gue pikirin. Lu ngerasa udah di tempat yang seharusnya berarti? Gue nggak bisa nilai itu. Kalau lu kayak tanya nih, menurut lu udah ngelakuin yang apakah lu apa tadi bahasanya apa? Apakah lu udah berusaha cukup baik untuk gak meninggalkan penyesalan gitu? Ya boleh. Ya. Cukup baik atau enggak itu orang yang nilai. Apa gue ngelakuin apa yang gue bisa, resultnya seperti apa orang lain yang nilai. Gue nggak bisa nilai diri gue apa yang gue lakukan itu cukup baik atau enggak. Karena gue ngebuat sesuatu, gue pasti looking up ketika gue bikin sesuatu yang baru yang udah gue lakukan sebelumnya, pasti gue nilai jelek. Oke, kalau misalnya penilaian gue, lu udah di posisi yang tepat dan lu udah ngelakuin semaksimal mungkin. Itu dari gue. Karena kalau misalkan lu diganti sama orang lain, kita gak jalan. Itu sih. Sangat sulit buat pengganti orang yang bisa gantiin job lu. Ini semua works kalau karena orang yang ngurusin kita adalah Thierry Son. Kalau dari gue. Kalau misalkan lu bilang penilaian dari orang lain, Iya. gue yang bakal nilai. Kayak Grace tuh sempat chat gue, itu udah lama lah, kayak sebulan lalu pas Februari.